Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perbuatan melawan hukum. Saya Muhammad Aif Ramadan dan ada 4 lagi rekan saya yaitu Maulana Rangga, Muhammad Zikri, Muhammad Rafi Fahlevi, dan Muhammad Naufal Zaki. Mari kita mulai presentasinya. Pertama, pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, tapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya, dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Jenis-jenis perbuatan melawan hukum adalah dalam ilmu hukum dikenal dalam 3 kategori perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, tanpa unsur kesengajaan, maupun kelalaian, dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Begitu baik syarat yang terdapat pada perjanjian jual beli antara RJ dan IS ini, yaitu dimulai dari adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris MJ dan pihak kedua IS, yaitu berupa pemalsuan keterangan dan tidak dapat terpenuhi semua asas perjanjian, serta tidak terpenuhi pula beberapa syarat sah perjanjiannya. Sehingga perjanjian jual beli antara RJ dan IS ini batal demi hukum atau dari semula telah dianggap tidak pernah terjadi perjanjian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Naufal Zaki. Kasus notaris melakukan perbuatan melawan hukum. Pada tanggal 26 September 2007 telah terjadi jual beli hak atas antaranya dengan 10 sertifikat atas nama RJ dan 3 sertifikat atas nama MS, ayah kandung RJ, dengan pemberian surat kuasa menjual oleh MS kepada JS, ibu kandung RJ. Yang kesemuanya merupakan sertifikat hak milik atas tanah dengan nilai jual beli sebesar 2.232.650.000 rupiah, yang mana dengan kesempatan antara penjual dan pembeli tersebut, dengan bersama-sama kedua pihak datang ke kantor notaris MJ untuk dibuatkan perjanjian pengingatan jual beli nomor 41 tahun 2007 dengan kesepakatan perincian pembayaran melalui beberapa tahap dengan terlebih dahulu dibayarkan uang muka sebesar Rp182.850.000 dan jatuh tempo waktu pembayaran tanggal 31 Juli 2008. Ya, next. Namun setelah RJ mendapatkan salinan dari PJB tersebut, penjual mengetahui bahwa telah dibuatnya akta jual beli baru yang tidak sesuai dengan perjanjian pengikatan jual beli antara RJ dengan IS sebagai sarana untuk melakukan proses balik nama ke 13 sertifikat tanah tersebut menjadi nama Imam Sujono atau IS. Sumini dan Nuryati bahwa tindakan tersebut kesemuanya tanpa persetujuan dari pihak RJ, yang mana seharusnya akta jual beli tersebut tidak boleh diterbitkan oleh notaris sebelum adanya. Pelunasan serta kesepakatan antara para pihak penjual dan pembeli sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam perjanjian pengikatan jual beli. Selanjutnya akan dilanjutkan ke rekan saya. Oh, belum. Adanya etikat tidak baik ditunjukkan notaris, salah satunya adalah pengakuan dari RJ yang telah diminta untuk menandatangani 13 belangko kosong untuk kemudian disimpan kembali ke notaris tanpa adanya alasan yang konkret sebelum terbitnya akta jual beli, yang kemudian digunakan untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik atas nama pihak pembeli yaitu IS dari pihak penjual selaku pemilik tanah yaitu RJ. Baru selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya Muhammad Zikri. Ya, kepada Muhammad Zikri dipersilahkan. Penyelesaian kasus dengan dibuatnya akta otentik di hadapan notaris MJ, maka seharusnya timbul hak dan kewajiban secara otomatis melekat pada diri masing-masing pihak, yaitu pihak penjual RJ berkewajiban menyerahkan objek jual belinya dan pihak pembeli IS berkewajiban menyerahkan sejumlah uang yang menjadi nilai dari jual beli tersebut. Dengan begitu, kedua belah pihak tidak akan terlibat dalam suatu masalah yang akhirnya merugikan diri mereka masing-masing. Seperti halnya yang dilakukan oleh IS sebagai pembeli yang tidak melakukan pelunasan sampai dengan batas jatuh tempo yang telah ditentukan,
yaitu pada tanggal 31 Juli 2008 dengan sisa kekurangan sebesar Rp540.650.000, maka secara otomatis pihak IS dapat dikatakan telah melakukan wan prestasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Rafli. Maka akta jual beli tertanggal 28 bulan 9 tahun 2007 nomor 1026 /KRG/2007 sertifikat hak milik nomor 58 yang terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang seluas 10.050 meter persegi yang telah dibalik nama ke atas nama pihak kedua atau IS dinyatakan batal demi hukum dan harus dikembalikan ke atas nama pihak pertama yaitu RJ. Semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab pihak kedua. Dan untuk itu, sertifikat tersebut harus tetap disimpan oleh notaris yang berdasarkan berita acara pembetulan akta perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 15 September 2009 dan dibuat dan ditandatangani oleh MJ. Klausul tersebut dibetulkan membayar sisa harganya, maka perjanjian pengikatan jual beli ini menjadi batal. Lalu untuk slide ini akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Rangga dipersilahkan. Kesimpulan, 1. Akibat hukum yang terjadi pada notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, begitu banyak cacat yang terdapat pada perjanjian jual beli antara RJ dan IS ini, yaitu dimulai dari adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris MJ dan pihak kedua IS, yaitu berupa pemalsuan keterangan dan tidak dapat terpenuhinya semua asas-asas perjanjian serta tidak terpenuhinya pula beberapa syarat sahnya perjanjian. Ya. Next, bro. Ya. 2. Perjanjian itu merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian itu sendiri menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya baik itu bersifat lisan maupun tertulis. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka akhir dari kasus yang telah melibatkan pihak pertama RJ dan pihak kedua IS yang melakukan wan prestasi serta notaris MJ yaitu pihak kedua IS yang telah melakukan wan prestasi. Dituntut untuk turut serta menyetujui pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli tanggal 26 September 2007 nomor 4 yang telah dibuat oleh notaris MJ karena akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut cacat demi hukum. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.